Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Reski dari kelas PTKD. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja ringkasan materi saya dengan judul E-commerce dan E-Business dari mata kuliah Ilmu Komputer. Adapun pokok pembahasannya yaitu A. E-commerce, B. E-Business, C. Dampak positif dan negatif, dan D. Perbedaan e-commerce dan e-business. A. E-commerce. Sejarah e-commerce. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 3 istilah-istilah dalam e-commerce, yaitu A. Digital atau electronic cash, B. Digital money, C. Disintermediation, D. Electronic chat, E. Electronic wallet, F. Extranet, dan G. Micropayment. 4. Ruang lingkup e-commerce, yaitu A. Teknologi, B. Marketing dan New Consumer Processes, C. Electronic linkage, D. Service infrastructure, E. Legal, privacy, dan public policy. 5. Hambatan dalam e-commerce, yaitu A. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan, B. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. 6. Kemampuan e-commerce, yaitu A. Otomatisasi, B. Integrasi, C. Publikasi, dan D. Interaksi. 7. Faktor kunci sukses dalam e-commerce, yaitu A. Menyediakan harga kompetitif, B. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, C. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, D. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan lain-lain, E. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, F. Menyediakan dasar komunitas untuk berdiskusi, dan G. Mempermudah kegiatan perdagangan. Aplikasi e-commerce. Aplikasi dalam e-commerce yaitu A. Email dan messaging, B. Content management system, C. Dokumen, spreadsheet, dan database, D. Akunting dan sistem keuangan, E. Informasi pengiriman dan pemesanan, F. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise, G. Sistem pembayaran domestik dan internasional, dan lain-lain. 9. Undang-Undang E-commerce, yaitu Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Poin kedua, e-business. Sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Manfaat e-business, yaitu A. Pasar global internet tidak mengenal batas, B. Mobilitas selama Anda memiliki koneksi internet, C. Fleksibel, D. Modal kecil, bukan tanpa modal, E. Daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing, F. Minim biaya rutin, dan G. Kewirausahaan. 4. Ukuran keberhasilan e-business. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai wealth maximization dan di dalam praktek sehari-hari,
Well sering diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha. Maka secara jelas bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. A. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan. B. Seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya. 5. Aplikasi e-bisnis. Di dalam menerapkan konsep e-bisnis, peran aplikasi sangatlah penting dan krusial. Aplikasi bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi penggadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. 6. Arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. 7. Desain e-bisnis, yaitu A. Cross-functional business unit, B. The strategy business unit, C. The integrated enterprise, D. The extended enterprise, dan D. The inter-enterprise community. 8. Kuadran dalam e-bisnis. E-bisnis bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi fase dari e-bisnis, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen, penerapan bisnis yang tidak diikuti proses change manajemen, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, dan kurangnya dukungan finansial, dan lain-lain. Dampak positif dan negatif. Dampak positif e-commerce dan e-bisnis yaitu A. Revenue stream atau aliran pendapatan, B. Dapat meningkatkan market exposure, C. Menurunkan biaya operasional, D. Melebarkan jangkauan, E. Meningkatkan customer loyalty, dan F. Meningkatkan supplier management, dan lain-lain. Dampak negatif e-commerce dan e-bisnis yaitu A. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, B. Pencurian informasi rahasia yang berharga, C. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, D. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, E. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen, F. Kerugian yang tidak terduga. Poin keempat, perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Electronic business. E-bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam prakteknya, e-bisnis lebih berfokus pada strategi dengan fungsi menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi bisnis. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet, untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha, dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi anti-facial. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.